Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Ini di udara yang cukup panas ini siang ya, cukup deras sekali ya. Kira-kira enaknya ngapain nih? Minum es buah, apa lagi? Mak, es krim dimakan ya? Atau diminum? Oh, dimakan. Apalagi nih? Pop es dulu, pakai bakso ya. Atau kalau siang-siang kayak gini tuh enaknya tidur biasanya. Tapi luar biasa kalian lebih memilih untuk belajar ketimbang memilih itu semua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita lanjut materi, silakan KM, mana KM? Silakan pimpin teman-temannya berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Mangga, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, seperti kesepakatan kita sebelumnya, dalam pembelajaran ini kita tidak diperkenankan mengoperasikan handphone ya, kecuali ada yang dibutuhkan menggunakan handphone. Kalau tidak, maka tidak perlu. Ada handphone di atas mejanya? Oke. Nah, dikarenakan sekarang saya mau memberikan sebuah sebuah gambaran tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, maka boleh deh HP-nya dikeluarin ya, simpan di atas meja HP-nya. Tetapi jangan dioperasikan lebih daripada apa yang diperintahkan. Udah semua? Nah, kalau sudah dikeluarkan handphonenya, jangan dioperasikan ya. Tolong yang ada bunyi-bunyinya di silent dulu sebentar, agar kita belajarnya lebih fokus ya. Tolong di silent. Silent simpan di samping ya, jangan simpan di tengah. Nanti mengganggu kalian. Simpan di samping, silent ya. Nah, seperti seperti halnya pertemuan yang lalu, kira-kira pembelajaran yang minggu lalu apa kira-kira? Tentang basis data ya? Nah, sebagaimana kita tahu, basis data itu adalah sebuah hal yang penting bagi pemrograman. Ya, benar nggak? Kalau nggak ada basis data, maka tidak akan ada pemrograman. Contoh gini, kalian tahu kan aplikasi-aplikasi e-commerce kayak misalnya Shopee, Lazada, atau bahkan Tokopedia. Nah, itu mereka punya database. Aplikasi tapi punya database atau punya basis data. Kalau tidak ada, bagaimana mereka menyimpan datanya, betul tidak? Google Drive, mungkin di sini cuma yang pakai Google Drive, di sini ada nggak? App tangannya yang menggunakan Google Drive sebagai tempat penyimpanan datanya. Ada nggak di sini yang pakai Google Drive? Tahu nggak apa itu Google Drive? Tidak tahu. Cung yang belum tahu. Cung yang udah tahu. Oke, apa itu Google Drive? Yang sudah tahu Google Drive, apa itu Google Drive? Penyimpanan data ya. Secara online mungkin ya. Kan ada Google Drive, ada Cloud Drive, itu juga sama penyimpanan data secara online. Cloud Drive. Cloud itu apa? Awan. Drive itu penyimpanan. Masa penyimpanan di atas awan ya? Nggak mungkin ya kita nyimpan data di atas awan. Tapi itu mereka, itu hanya nama aplikasi saja, yang sebenarnya mereka itu punya sebuah penyimpanan database. Paham ya?
Nah, seperti itu. Jadi, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ERD, ya, Entity Relationship Diagram. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya basis data itu adalah sebuah rancangan penyimpanan data, ya, sebuah tempat penyimpanan data yang dimana untuk membuat sebuah basis data itu harus ada perencanaannya dulu, harus ada rancangannya dulu, kayak rumah, ya, pengen bikin rumah itu kita harus bikin rancangannya dulu kan, ada rancangan gambarnya, ada rancangan biayanya, maka sebelum itu dibuat maka tidak akan jadi rumah, paham ya? Nah, kita coba gali lagi, database itu apa sih? Tempat penyimpanan. Kalau dalam dunia nyata kan seperti yang udah pernah saya bahas sebelumnya, database itu seperti halnya sebuah lemari, ya, sebuah lemari arsip misalnya, ya, lemari arsip di kantor. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan, lemari arsip loh, bukan lemari baju, ya. Lemari arsip untuk apa? Menyimpan berkas. Kayak berkas keuangan, berkas pegawai, itu kalau di kantor ya. Nah, kalau misalnya sebuah kantor atau sebuah sekolah menyimpan data di dalam lemari, itu bisa kan? Kekurangannya apa kira-kira? Kekurangannya apa? Kita menyimpan dalam lemari ini. Hah? Nggak ada? Masa nggak ada? Kekurangan kalian menyimpan barang di lemari. Kira-kira ada nggak kekurangannya? Apa? Kenapa? Enggak? Data nggak aman. Bisa jadi. Apalagi? Bukan bisa jadi. Memang betul ya. Data tidak aman. Mudah orang itu masuk untuk mengambil data, bisa jadi. Apalagi yang paling utama? Penyimpanan. Siapa tadi yang bilang? Kenapa? Penyimpanan terbatas. Coba lihat sebelah sini, ada lemari kan? Lemari apa nih? Kalau kira-kira bukunya udah sepenuh ini, bisa nggak kita masukin buku lagi? Tidak bisa. Itulah kekurangan daripada tempat penyimpanan di sekitar kita ya. Tapi kalau misalkan sebuah kantor atau sebuah institusi menggunakan penyimpanannya adalah database dalam komputer, maka itu tidak akan ada penyimpanan terbatas. Insya Allah tidak ada. Ya, jelas ya. Dan juga tadi yang kata Nadita apa? Nah, kalau di dalam komputer relatif lebih aman dari gangguan yang pengen meretas misalnya atau pengen ngambil data kita. Jelas ya? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas IRD, ya, Entity Relationship Diagram. Apa itu IRD? Nah, kita bahas sekarang. Kita coba games dulu ya. Untuk mengetahui seberapa jauh kalian mengetahui tentang IRD. Nah, ini ya. Coba HP-nya disiapkan. Udah siap semua? Baik. Sebelum kita mulai pretest, saya coba cek kehadiran dulu ya. Cek kehadiran. Yang tidak masuk nanti
kasih tahu kenapa kalau ada yang tahu sebabnya ya. Adam, Aini, Al-Al, Alia, Andini, Deden, Hanifah, Ilyas, Indri, Kardiman, Kelvin, Candy, Meisya, Muhammad Wafi, Muhammad Fitra, Muhammad lagi, Narita, Keisha, Raihan, nggak ada, Raka, Rido, Rizky, Sally, Cindy, Wardah, Zaidan, Aditya. Oke. Nah, sekali lagi kita coba ya main quizzes di sini. Ini adalah sebuah game untuk mengetahui sebagaimana nanti pengetahuan kalian tentang IRD ya. Nanti insya Allah di akhir juga ada nanti ya untuk mengevaluasi pembelajaran kalian hari ini. Apakah udah cukup paham dengan apa yang saya sampaikan atau belum? Baik, silakan buka handphone kalian. Buka handphone kalian, udah? Nah, dalam kuisi silakan join menggunakan kode yang ada di depan. Langsung mulai. Sebentar, sok yang itu. Klik mulai. Udah dam, santai aja. Coba saya lihat. Tapi udah registrasi ya, Dam? Udah daftar belum? Udah ya? Nah, udah ada lihat tuh. Di sini udah ada yang gabung, ada yang join. Kenapa? Mulai langsung. Kamu tadi daftarnya admin atau daftar admin ya? Tadi klik admin, enggak ya? Udah kamu itu lihat aja di ini ya. Nah, ini tuh udah ada Ilyas, ada siapa nih? Dah semua? Udah, tungguin aja. Kalau udah join tunggu aja sampai selesai. Nah, udah semua join? Itu yang belum join? So, silakan join. Muhammad siapa ini? Fitrah. Ada 15 orang ya. Yang join baru 15 orang. Andini udah join tuh. Baik, kita mulai aja ya. Masih ada yang gabung? Sandri, Sandri. Oh iya. Teman apa teman? Siapa? Wisnu. Siapa Wisnu? Oh Wisnu. Kok Ridho jadi Wisnu? Jauh. Gak apa-apa lah. Udah semua ya? Ada yang masih gabung? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Bismillah ya, kita mulai. Sekolah, siswa, umur masukin umur, usianya masukin. Oh, udah ini udah mulai. Biarin aja.
Ayo, jawabannya kira-kira pilih. Ilyas. Wah, Sally, Masya Allah. Kalau yang jawabannya hijau gini berarti dia jawabannya betul. Kalau yang merah berarti salah. Siapa nih? Alal. Deden. Kelvin. Yo. Udah semua? Ada yang belum nih? Andini mana Andini belum tuh? Andini belum, mana Andini? Andini belum tuh. Satu lagi Andini. Yang lain gimana yang lain? Belum ada yang mimpin ini. Muhammad Wati belum Wati. Aini belum. Aditya Triawan. Ayo. Ini 27% itu adalah apa namanya? Hasil nilai kalian ya. Wih, Masya Allah. Andini memimpin ya. Udah? Wisnu, mana Wisnu teh? Oh, naon teh? Wisnu ti beledad. Ayo wae sih dong. Raya, mana Raya? Oh iya Raya tadi nggak ke absen ya? Muhammad Wafi sama si Rido belum? Oh Aditya belum. Wah Rizky Ajis. Nanti ini sistemnya di peringkat ya. Kalian siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 nanti ada. Kita lihat aja. Hadiahnya insya Allah umroh. Sama orang tua masing-masing tapi ya. Hadiahnya. Dit masih fokus Dit?
Sok Dit. Ya? Kenapa? Oh, kekembalikan. Udah nggak apa-apa. Kekembalikan ke close. Kuna ditanya? Enggak. Ayo, Dit. Siapa yang bawa? Satu lagi. Wafi. Ayo, Pi. Nggak apa. Salah juga nggak apa-apa, nggak akan dikasih punishment, tidak akan. Dia siapa? Awu. Udah lama salah semua lagi ya. Udah semua? Nah, udah. Permainannya sudah berakhir. Nah, ini siapa yang juara nih? Juara 1 Andini, 2 Kendi. Oh, Candy ya. 3 Kelvin ya. Tepuk tangan buat ketiga orang ini ya. Yang lainnya jadi runner up ya. Jadi apa namanya? Jadi insya Allah nanti kita buktikan setelah belajar siapa yang lebih unggul nanti ya. Karena nanti ini sebagai apa? Sebagai tolak ukur aja. Kalian tuh sebagai tolak ukur sebagaimana sejauh mana kalian memahami ya. Nanti setelah itu akan ada di akhir kayak gini lagi insya Allah. Tapi kalau menggunakan metode seperti ini seru nggak? Seru ya. Nah, nanti kita insya Allah di akhir kita main lagi ini di akhir ya. Biar nanti evaluasi bener nggak belajarnya itu sampai mana. Dan nilai kalian rata-rata di sini cuma 29%. Pengetahuannya berarti tentang IRD ya, tapi bagus itu udah ada pengetahuan nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Di sini materi yang kita mau pelajari hari ini adalah ERD, yaitu tentang Entity Relationship Diagram. Nah, apa itu ERD? Ada yang udah tahu belum? ERD, entity. Apa itu entity? Membuat rancangan database. Oke, boleh. Kalau relationship itu apa sih bahasa Indonesianya? Relasi atau apa relationship? Relation. Apa itu relation? Relasi. Apa? Hubungan. Oke, baik. Nah, entity merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafis. Dan juga berisi komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi atribut-atribut. Ya. Jadi, sebelum kita membuat sebuah database atau basis data, maka kita rancang dulu. Ya. Kita rancang dulu mau seperti apa, atributnya mau apa aja, entitasnya apa aja, sehingga database yang kita buat itu semakin terstruktur ya. Oke. Nah, kayak gini contohnya tuh, lihat. Ada entitas, ada relasi, ada atribut. Nah, tujuannya adalah memudahkan penyajian rancangan. Memudahkan penyajian rancangan itu artinya memudahkan ketika kita membuat database. Dan juga sehingga database itu mudah dipelajari, mudah dimengerti oleh orang lain ya. Dan juga memudahkan perancang database dalam membuat perubahan di dalam database. Seperti itu ya. Nanti juga kan kalian akan belajar MySQL, belajar tentang apa itu database, apa itu tabel, apa itu perintah-perintah dasar ya, kayak DDL, DML, DCL, itu akan belajar insya Allah ya. Karena ini pertemuan awal, jadi kita teori dulu seperti ini. Oke, kita lanjut. Oh, enggak ada ya. Oh, baterainya low. Sebentar ya, baterainya low.
Dalam ERD itu juga punya simbol-simbol ya. ERD punya simbol ya. Yang pertama itu ada entitas. Entitas itu apa? Nanti kita bahas satu persatu ya. Ada juga relation, atribut, ada juga atribut multi value, atribut key. Bukan key ya. Tuh key mata itu. Atribut key ya. Nah, apa aja pengertian daripada simbol-simbol ini? Mari kita bahas. Yang pertama adalah entity atau bahasa Indonesia adalah entitas. Simbol entitas adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entitas juga adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Contoh, entity yang contohnya itu adalah sebuah objek secara fisik kayak rumah, kendaraan, ya, atau peralatan, atau secara konsep pekerjaan, perusahaan, rencana. Pekerjaan misalnya guru, ya. Saya seorang guru nih. Saya adalah entitas. Nah, saya juga punya data. Data diri kayak nama, NIP, apalagi tanggal lahir, agama. Nah, itulah pokoknya ya. Itu menjadi atributnya atau menjadi turunannya si entitas ini. Nah, lalu lanjut. Nah, yang kedua dari relation atau hubungan, di mana hubungan ini atau relasi ini adalah untuk menghubungkan entitas dengan entitas. Contoh yang ada di bawah ini tuh, lihat. Ya. Ini kan apa ini? Entitas mahasiswa. Nah, penyebutannya yang lengkap. Kalau ini entitas mata kuliah. Kita ganti deh ya. Entitas siswa, entitas mata pelajaran. Kalau ininya tetap mengambil. Nah, entitas siswa dengan entitas mata pelajaran itu dihubungkannya oleh sebuah relasi mengambil. Siswa mengambil mata pelajaran. Mata pelajaran. Siswa mengambil atau siswa belajar mata pelajaran. Nah, maka inilah penghubungnya. Kalau tidak ada ini bisa nggak belajar? Nah, seperti itu. Jadi ada penghubungnya ya. Siswa atau kalau mata kuliah itu gini. Kalau kuliah itu kan kita mengambil mata kuliah, bukan kita yang ditentukan oleh guru atau oleh dosen, tapi kita yang menentukan kita mau ngambil apa. Nah, itu kuliah. Makanya bahasanya mengambil. Beda dengan siswa. Kalau siswa ditentukan oleh sekolah, kamu belajar ini, gitu kan? Ini enggak. Next. Sorry. Jadi relationship itu untuk apa? Menghubung suatu entitas dengan entitas lainnya. Lanjut. Atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau dari relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas tersebut. Kayak saya guru. Nah, dijelaskanlah oleh atribut itu. Siapa saya, ya, rumahnya di mana, terus status perkawinannya apa misalnya, NIP-nya berapa, tanggal lahirnya berapa, itulah fungsi daripada atribut. Nilai atribut juga merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity. Ya, karena nama saya Asep, tanggal lahir saya bla 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 bla, alamat saya di sini. Ya, golongan darah saya gini. Itu kan sebuah informasi ya. Nah, itulah fungsi daripada atribut. Next. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis atribut. Ada atribut key, atribut simple, atribut komposit. Kita bahas dulu ya, satu persatu ya. Itu tendang tadi ya. Oke. Atribut key itu digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Kalau yang menggunakan atribut key itu biasanya primary key. Kita kan pernah belajar ya primary key ya. Primary key. Nah, primary key itu adalah sebuah entitas yang tidak sama dengan entitas lain. Primary key. Maka disebutnya dengan atribut key. Atribut simple
Itu atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Nanti contohnya ada. Yang selanjutnya adalah atribut komposit. Apa itu komposit? Nah, atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian. Contoh alamat terdiri dari kan alamat itu kan kieu, al rumah di mana? Di Cigereng, Pak. Cigereng teh di mana kan gitu ya? Kan ada alamat itu kan ada kota, kabupaten atau kota, provinsi, negara, kecamatan, kelurahan gitu ya. Jadi jelas. Itulah yang disebut dengan komposit alamat, tapi dia terbagi-bagi lagi. Ada kota, ada kabupaten. Alamatnya di mana? Tasik. Nah, Tasik teh di mana? Kan lega ya. Tasik itu kan luas gitu kan. Nah, jadi biar lebih detail maka dibagi lagi dalam beberapa bagian. Oke, lanjut. Atribut single value, yaitu atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris. Dan kalau ini yang multi value atribut, yaitu atribut yang dapat diisi dengan lebih satu nilai tetapi jenisnya sama. Contoh, nomor telepon, alamat, dan gelar. Atribut turunan adalah atribut yang diperoleh dari pengolahan atribut yang berhubungan. Contoh, umur dan IP ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ini contoh atribut komposit yang tadi saya bilang. Mahasiswa kan? Siswa misalnya, entitasnya siswa, si Al misalnya, dia punya alamat nggak? Punya. Di sini kan alamat. Tapi kan alamat itu kan nggak tahu misalkan Tasik, nggak kayak gitu. Ada kotanya, ada provinsinya, ada negaranya. Kalau lebih lengkap ada kelurahannya, ada kecamatannya, ada jalannya gitu ya. Itu lebih lengkap. Nah, seperti itu komposit. Kalau entitas nama bisa nggak dibagi lagi? Nama misalkan, nama 1, nama 2, nama 3. Nama samaran misalkan, nggak ada ya? Nggak ada kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, multi value kayak gini tuh. Multi value tadi apa pengertiannya? Ada yang tahu? Atribut yang dapat diisi dengan lebih satu nilai tetapi jenisnya sama. Makanya kalau yang multi value itu biasanya diisi oleh nomor telepon, alamat, atau gelar. Seperti itu. Next. Nah, ini turunan. Jenis atribut turunan. Apa tadi pengertiannya? Nah, kita flashback lagi nih. Kita lihat lagi ya. Atribut turunan yaitu diperoleh dari atribut yang lain yang berhubungan. Kayak apa tadi? Umur dan IP. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan ketika praktek ya. Kalau kayak gini mungkin belum kebayang. Oke, nah ini yang paling penting. Yaitu kardinalitas, bukan kardiman. Kardinalitas. Yaitu menunjukkan hubungan maksimal. Ya, karena di sini kardinalitas itu merupakan derajat relasi. Di mana kardinalitas menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain. Contoh, di sini diagram ERD juga atau ERD itu menunjukkan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas. Ada 3 tingkat, ya, 3 tingkat kardinalitas atau tingkat derajat relasi. Yang pertama itu ada one to one. One to one itu apa? One itu apa? Satu. To one to one. Satu ke satu. Maksudnya di sini kan ada universitas dipimpin, relasinya dipimpin ya. Lalu ada juga entitas rektor. Atau kalau rektor itu kalau dalam bahasa kalau di sekolah apa? Kepala sekolah. Di sini ada satu, ini artinya dia one. Ini juga satu artinya one. Artinya satu universitas hanya dipimpin oleh satu rektor atau satu sekolah hanya dipimpin oleh satu kepala sekolah. Lalu yang kedua, dosen mengepalai jurusan. Dosen itu apa? Guru ya. Guru mengepalai
jurusan. Kalian kan jurusannya apa di sini? Nah, RPL, kepala jurusannya Pak Teguh. Ya, yang pakai kacamata ya, yang adalah pokoknya. Itu kepala jurusannya. Pak Teguh itu hanya mengepalai jurusannya satu, yaitu RPL aja. Nggak jadi kepala jurusan di TKR, nggak jadi kepala jurusan di TSM, nggak. Hanya satu. Guru mengepalai satu jurusan. Dan jurusan hanya dikepalai oleh satu guru atau satu dosen. Jelas? Nah, seperti itu. Itu untuk one to one. Tadi apa? One to one itu? Satu ke satu. Sekarang yang kedua adalah one to many. Apa itu one to many? Satu ke many apa many? Hah? Many uang. Wah. Uang itu money. Money and many is different, you know? Berbeda. Money dan many itu berbeda. It's different. Berbeda. Ya. Apa itu many? Kan udah sama si Wisnu tadi. Ya. Apa itu many? Hah? Apa? Manusia. Human, manusia mah. Apa many? Wah, ayo bahasa Inggrisnya punten sabaraha ieu nya. Wali kelasnya guru bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Anda sungguh terlalu ya. Apa many? Many itu satu banding 10. Satu itu 1, 10 itu banyak. Jadi many itu adalah banyak. Satu ke banyak. One to many, satu ke banyak. Paham ya? Bapak memimpin anak. Bapak punya banyak anak. Punya nggak banyak bapak? Nggak punya ya? Nggak bisa lah. Kalaupun punya bapak lagi, itu bukan bapak kandung, tapi bapak sambung. Pabriknya satu, tetap bapaknya yang kandungnya ya. Satu bapak memimpin banyak anak, dan banyak anak dipimpin oleh satu. Nggak mungkin anak bapak, ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Bingung kan? Atau laki-laki menikahi banyak perempuan. Bisa nggak? Bisa. Tapi perempuan menikahi banyak laki-laki bisa nggak? Tidak. Nanti bingung ya, ini udah sah aja kan gitu ya. Nanti bingung dia melahirkan anak ini. Kalau gitu bingung, nanti setelah anaknya lahir suaminya 3 nih, istrinya 1. Nanti anaknya anak siapa? Anak yang dari suami yang mana kan gitu ya. Itu kalau nama angkanya nggak bisa. Itu one to many itu satu bapak memimpin banyak anak, atau satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Satu guru mengajar banyak mata pelajaran. Ada nggak di sini guru yang mengajar 2 mapel atau lebih? Bu Ana ngajar bahasa Inggris sama L5. Tapi gurunya nah seperti itulah contohnya. Dan banyak mata kuliah atau mata pelajaran hanya diajar atau hanya diampu oleh satu guru. Paham ya? Itu one to many. No money, but many. Oke? Nah, sekarang many to many. Banyak ke banyak. Mahasiswa atau siswa mengambil mata kuliah. Nah, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Jadi kalau misalnya di sini misalkan gini, siswa, kita ganti siswa redaksinya. Siswa, banyak siswa mengambil atau mempelajari banyak mata pelajaran. Pelajaran bahasa Indonesia, ya. Atau gini, siswa di SMK Manangga itu banyak. Mata pelajarannya juga banyak. Nah, mereka itu dipelajari oleh banyak siswa ini.
sebanyak misalkan katakanlah 16 mata pelajaran di mana enggak di SMK ini ya, di sekolah kita, itu kan dipelajarinya oleh semua siswa kan? Ada 16 mapel kan misalkan, dipelajari oleh semua siswa. Sebaliknya, yang siswa ini mempelajari banyak mata pelajaran seperti itu. Kira-kira ada yang tahu nggak contoh yang lain selain ini? Contoh yang lain apa? Belum ada yang tahu? Oke, saya kasih bayangan. Pelanggan membeli, ya, pelanggan membeli barang. Kalian pernah belanja nggak? Ke Jogja atau ke Alfamart misalnya ya? Apa kalian hanya boleh beli satu? Boleh kan? Katakanlah misalkan Sukro, teh gelas misalnya ya, atau apa, itu kan boleh kita beli semua kan? Nah, terus apakah apa namanya itu kan pembeli boleh membeli banyak barang. Apakah barang boleh dibeli oleh banyak orang? Boleh lah. Masa Sukro hanya boleh dibeli oleh saya, sedangkan sama kamu nggak boleh? Nah, berarti barang juga bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Itulah hubungan many to many. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, di sini saya akan coba bikin kelompok dulu ya, sesuai dengan hasil tadi kalian melaksanakan pretest di Quizizz. Ini saya akan kelompok menggunakan kelompok tutor sebaya ya. Tutor sebaya itu adalah kalian dalam kelompoknya, kalau misalnya ada yang sudah menguasai materi, maka jadi tutor rekannya dalam kelompok. Jelas ya? Paham ya? Nah, ini biasanya siapa nih yang suka jadi tutor di sini? Al ya. Nah, jadi nanti Al jadi tutor nih di kelompoknya, Deden jadi tutor di kelompoknya, Wisnu jadi tutor di kelompoknya misalnya. Baik. Yang saya sebutkan nanti langsung bikin kelompok ya, bikin mejanya rapihin, pisahin. Ya, duduknya berpisah secara kelompok. Adam, Aini, Al, Alia, Andini, Deden, jangan Deden. Saya ulangi ya, Adam, Aini, Al, Alia, Andini, Hanifah, Ilyas, bikin kelompok. Kelompok 1. Silakan, langsung memisahkan diri. Langsung memisahkan diri silakan. Itunya bangkunya dirapetin aja. Deden, Indri, Kardiman, Kelvin, Candy, Mesya. Berapa orang tuh? 5 orang ya? Silakan bikin kelompok. Tambah Muhammad Wafi masuk ke Deden ya. Silakan. Di depan di sini tuh, di depan sini. Den, depan sini Den. Fitrah, Nadita, Keisha, Raka, ada Raka? Nah, Raka, Rido, Rizky, sama Sally. Silakan bikin kelompok di sebelah sini, depan. Cindy udah kesebut belum? Cindy, Wardah, Zaidan, sama Adam mana Cung? Bisa ke sini? Ke belakang boleh? Ke belakang. Iya sama Raya. Adam udah masuk ke Al. Ya. Dipanggil siapa? Bapak. Oh iya, tadi. Aditya bukan Adam. Sok bikin kelompok di sini.
Ada berapa kelompok ini? 4? Baik. Sekarang saya akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kalian nanti saya kasih tugas melalui LKPD ini. Tugas kalian adalah diskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan, dan hasil presentasi kalian itu akan dikomentari atau akan ditanggapi oleh rekan kelompok yang lain. Paham ya? Nah, kenapa kalian misalkan coba bikin ERD bikin ERD tentang apa, tentang ini, tentang itu. Nanti kalian presentasikanlah tentang apa yang kalian kerjakan. Misal, contoh saya misalnya kenapa Bapak itu memimpin banyak anak? Karena bla 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 gitu. Ngerti nggak? Karena bla 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 bla, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, alasannya ini, misalkan kayak gitu. Nah, silakan kalian cari analisanya, buatkan ERD-nya, nanti kalian presentasikan ke depan perwakilan kelompok saja ya, cukup 2 orang per kelompok. Ya, sampai sini paham? Oke, baik. Ini, Wardah. Oh, baik. Untuk mengerjakannya, di balik kertasnya ya, ada di balik kertasnya, silakan gambar rancang ERD dengan atributnya. Nah, ERD-nya seperti ini. Atributnya pula masukin di sini ya. Paham ya? Silakan. Berdiskusi dengan rekannya. Ini bikin ERD tentang apa ini? Tentang berobat. Kalau ini? Tentang barang. Kalau yang kelompoknya Wisnu? Apa? Tentang apa? Sekolah? Atau apa? Kalau kelompoknya Wardah, bikin ERD tentang apa? Kalau ini apa ya? Ini kan siswa juga. Ini ya? Mana? Tentang apa ini? Ini tentang siswa. Ini tentang barang atau perpustakaan? Perpustakaan aja, boleh. Silakan. Silakan. Berdiskusi ya.
Ini 10 menit cukup waktunya? Kalau entitas itu kan bisa atau pasien misalnya, atau dokter pasien itu kan entitas. Ya, yang menyangkut dengan itu misalkan. Kenapa? Iya, tambahin atribut. Awas, itu kan one to one ya. Ya. Kenapa? KD itu kode. KD itu kode. Kalau KD itu kode. Hah? Pelanggan. Coba udah sampai mana? Bisa pakai umur gitu Pak, bisa. Iya, kayak nih, misalkan kayak apa? Kayak gitu. Apanya? Oh, nggak usah, itu udah aja yang pakai atribut mah hanya entitas aja ya. Yang pakai atribut mah hanya entitas aja. Gimana kelompoknya Adit? Sampai mana?
Udah beres? Mana? Hmm? Kalau apa? CEO memimpin satu perusahaan. Bisa. Bisa. Tapi kan itu bukan perpustakaan. Kan kalian temanya tadi katanya perpustakaan ya. Ya? Ganti apa coba? Kira-kira yang berhubungan dengan perpustakaan apa? Ayo. Ya, kira-kira di perpustakaan ada apa aja? Mungkin ada kepalanya kan, kepala perpusnya atau apa? Nah, coba. Udah? Ini belum? Membeli. Gimana? Udah belum? Dua. Ya? Enggak, kan udah aja masing-masing wantuan satu, wantung ini satu. Barangnya bisa perawatan. Hmm? Barangnya bisa perawatan.
Kan ini tapi tadi apa redaksinya, judulnya, temanya? Hmm? Barang. Ah, itu kan lebih luas sebetulnya barang itu. Ya, tulis. Ya. One to many. Sama. Ya. Itu sebetulnya luas juga, perpustakaan itu apa? Misalkan ini banyak misalnya gitu kan. Misalkan guru boleh meminjam banyak buku. Gurunya misalkan satu, meminjamnya banyak buku, itu kan masuk juga. Atau misalnya apa, sok pikirin aja, kan pernah nggak minjem buku di perpustakaan? Nggak pernah. Nggak gini, kalau minjem buku di perpustakaan itu boleh minjemnya hanya satu atau boleh banyak? Boleh kan, banyak ya. Nah jadi misalkan kamu minimnya harus satu, enggak kan? Bisa dua, bisa tiga gitu kan. Ya banyak tuh bukan berarti 10-20, tapi lebih dari satu ya itu boleh. Itu bisa kategorinya banyak kalau many. Ini gimana kelompok ini? Kelompok alam? Oke. Ada yang udah beres? Siapa yang udah selesai? Kelompok mana yang udah selesai? Hardiman, selesai belum? Oh Candy, ya Allah, sok ketukar wae. Oke. Oke. Yang udah selesai kelompoknya siapa? Candy udah selesai? Baik. Halo. Tentukan perwakilan kelompok yang mau presentasi ke depan. Silakan, tentukan kelompoknya ini. Siapa yang mau presentasi? Kardiman sama siapa? Baik. Baik. Udah selesai kelompoknya Raka? Belum. Kelompok ini? Ini udah?
Baik, silakan. Yang udah selesai, boleh presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Deden, kelompok Deden. Boleh, kelompok Deden silakan. Siapa yang mau presentasinya? Kardiman sama siapa? Oke, Deden sama Mesya, boleh. Silakan. Kelompok Deden sama kelompoknya Mesya. Silakan. Ayo, boleh ke depan, Mesya. Mesya, boleh ke depan. Yuk, yuk. Kalau ini kan lagi belajar, kita kan lagi belajar ya, mau salah mau betul, namanya juga kita lagi belajar. Tidak masalah, tidak masalah. Ayo, boleh ke depan. Udah siap ya? Baik, silakan kalian simak apa yang disampaikan oleh kelompoknya Deden. Coba kalian simak dengan baik. Yang belakang coba perhatikan, disimak dulu ya. Nanti tolong tanggapi. Ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3, 4 berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Dan nama saya Mesya. dari kelompok 2 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sekolah, alamat, nama sekolah, atributnya, jurusan, nama sekolah, alamat sekolah, dan dipimpin oleh kepala sekolah. Atributnya nomor telepon, alamat, nama, NIP. Terus siswa. Atribut siswa contohnya seperti agama, NIS, nama, tanggal lahir. Relationship atau yang menghubungkan adalah membeli alat tulis seperti nama barang, kode barang, dan jenis barang. Berapa? Sekian dari kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian tanggapi. Ada yang mau bertanya atau tidak? Oh, oke, Al, silakan bertanya. Ya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Saifullah dari kelompok 2. Ingin bertanya, kenapa kardinalitas sekolah dengan kepala sekolah one to one?
Enggak. Jadi sekolah dipimpin oleh kepala sekolah karena sekolah bisa dipimpin oleh satu kepala sekolah. Eh, Misalnya kepala sekolah itu di di dipimpin oleh satu kepala sekolah. Baik, silakan ditutup dulu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, mungkin Deden gugup ya. Mungkin ya, mungkin Dedennya itu sedang gugup, jadi dia terbata-bata, tapi penjelasannya cukup jelas insya Allah ya. Jadi mungkin kenapa kepala sekolah satu ya, bantuan ya, karena sekolah itu hanya dipimpin oleh satu kepala sekolah. Sebaliknya, kepala sekolah hanya memimpin satu sekolah. Itu mungkin ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, gini. Kalian itu sengaja dibuat presentasi seperti ini. Dibuat presentasi seperti ini biar kalian itu terbiasa berbicara depan umum ya. Ya, public speakingnya bagus ya. Ya, nanti juga terbiasa. Semakin kalian belajar presentasi ke depan, tampil ke depan, itu akan semakin percaya diri. Ya, nanti akan hilang dengan sendirinya ininya tuh. Oke, siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke, Al-Al. Silakan kelompok Al-Al untuk presentasi. Dan yang lain nanti tanggapi ya, tolong tanggapi. Kalau ada yang kurang setuju dengan apa yang dicari atau temuan oleh kelompoknya Al-Al, silakan boleh itu ya pendapatnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalan dulu. Saya Al Ramadan Saifullah dan rekan saya Andini Widiani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai IRD. Pertama, IRD 1-to-1. IRD 1-to-1. Dokter mengambil dokter mengambil jenis dokter. Maksudnya dokter hanya bisa menguasai satu satu konsentrasi perawatan. Misalnya dokter umum hanya bisa merawat atau menjalani hal-hal umum seperti halnya ada gejala-gejala sakit biasa. Kedua, one to many. Dokter merawat pasien. Itu kan ya? Dokter merawat pasien. Dokter bisa merawat banyak pasien, tapi pasien tidak bisa merawat dokter. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau penjelasannya cukup jelas? Cukup jelas? Baik. Kalau cukup jelas, silakan Al menutup.
Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kata yang kurang jelas. Mohon maaf karena kami masih belajar. Mohon maaf. Saya tutup aja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah ya. Ini udah bagus-bagus nih. Ini ya, qadarullah wa masyafa'ah, karena waktunya sudah menjelang habis ya. Jadi presentasinya insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya masih ERD ya. Nah. Oke, sebelum kita tutup, kita coba game dulu ya. Kenapa? Oh, hotspot. Silakan. Yang punya hotspot sedekah ya. Silakan. Udah siap atau belum? Silakan, saya standby-kan di sini ya. Ya. Mainkan lagi. Ya? Langsung gabung aja. Tuh, kode gamenya udah ada. Langsung gabung, kode gamenya udah ada di depan. Sudah? Oke. Tuh, udah ada yang gabung. Kenapa? Susah kenapa? Join. Kamu nggak bawa HP? Oh, masuk. Koneksinya nggak ada. Kuotanya nggak ada. Langsung aja mulai. Langsung. Ini apa ini? Ayo, udah belum? Yang belum gabung siapa, Cung? Oke, kita mulai ya. Alia udah gabung? Nggak bisa ya? Oke. Dah. Oke, gabung ya. Sip. Kita mulai. Bismillah, kita mulai. Siap ya. Konsentrasi. Jangan diskusi. Silakan. Waduh. Hendi sudah. Wah, Candy mantap, masya Allah.
Lihat, tadi berapa persen? 29 ya? Al 2. Poinnya beda dikit, beda 100. Wah, ini yang mendadak jadi benar semua ya. Apa? Ayo Raka, Sally. Salah hiji Ki. Ayo semangat, semangat. Siapa yang belum? Mana si Wisnu teh? Oh iya, iya. Ayo Wisnu. Wapi naik ke luhur tah. Aduh, iya si Ilyas tah, kumaha Ilyas? Udah ya semua ya? Mana Wisnu tah? Oh iya tah. Peringkat 17, enggak apa-apa. 1/7. Oke, udah ya semua? Lihat, tadi berapa persen? 29 ya? Sekarang berapa? Dari 29 ke 77 berapa selisihnya? Wah, banyak ya, Masya Allah ya. Berarti insya Allah paham semua ya? Paham, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nempel ya. Ini udah kan semua? Oke. Ini Kelvin. Tengah. Oh jadi ketiga. Tadi kan kedua ya? Kelvin. Oh, tadi kan yang pertama kalau nggak salah Candy ya. Oh jadi Kelvin yang kedua. Tapi nggak apa, bagus ya. Juara pertamanya Kelvin, Candy kedua, Ala ketiga ya. Yang lain jadi motivasi ya. Nanti next pertemuan kita bakal selalu ada kuis seperti ini lagi insya Allah ya. Baik, silakan dibereskan dulu kursinya seperti semula. Kumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan ya. LKPD kumpulkan. Silakan duduk dengan tertib. Baik, kita setelah ini kita refleksi sebentar. Suara apa itu?
Kita refleksi sebentar ya. Kira-kira hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang kita laksanakan tadi? Silakan, Al jawab. Saya jadi lebih tahu banyak tentang IRD. IRD apa lagi? Ada nggak? Dan ada dalam pembelajaran ini pun ada metode yang sangat menyenangkan dengan adanya kuis berupa game. Oke, baik. Selain itu kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini? Tangannya mau jawab. Kesulitan apa yang kalian dapatkan ketika tadi belajar kelompok dan juga belajar apa yang sudah saya sampaikan ya? Boleh, silakan dijawab Ilyas kesulitannya. Apa aja yang Ilyas alami? Public speaking. Public speaking. Oke. Deden, silakan. Apa kesulitannya, Deden? Berbicara di depan orang, berbicara di depan teman-teman. Susah ngejelasin. Insya Allah ya. Susah menjelaskan walaupun sebetulnya kita paham ya dengan apa yang kita kuasai mungkin itu ya. Nah itu mungkin ya. Dan kira-kira seru nggak belajar tadi? Seru ya? Tidak membosankan? Walaupun kondisinya sekarang panas, Tasikmalaya sedang panas, di kelas pun sedang panas, tidak ada pendingin di kelas kita ya. Tapi seru kan? Insya Allah kita kedepannya menggunakan metode seperti ini agar kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Dan mudah-mudahan yang saya harapkan kalian bisa menerapkan apa yang udah kita pelajari, terutama di pemrograman, di basis data ya. Karena basis data itu sekali lagi perlu diketahui, basis data itu adalah yang paling utama sebelum kita membuat sebuah program. Itu yang paling penting. Karena tanpa adanya basis data, kita tidak bisa membuat program. Ya, karena program tersebut kan pada dasarnya dia menyimpan sebuah data. Ya. Paham sampai sini ya? Nah, seperti itu mungkin ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nah, semoga yang tadinya gugup ya, yang tadinya tidak bisa public speaking karena tadi ada yang Deden, dia cukup gugup, grogi ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi orang yang apa? Menjadi berani ya, menjadi berani tampil di depan orang banyak. Karena ini di depan teman kelas, apalagi nanti Den di depan orang banyak mungkin ya. Bisa jadi Deden jadi bupati nanti atau jadi wali kota kan? Masa jadi bupati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berani ya. Dilatih dari mulai sekarang. Itu penting ya. Itu yang paling utama ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kesimpulannya dalam kita mempelajari ini adalah kita mempelajari ARD itu mempelajari perancangan database atau basis data. Sebelum kita bikin basis data yang sesungguhnya dalam komputer, nah kita juga bikin perancangannya dulu. Sebagaimana seorang arsitek merancang sebuah bangunan. Ya, jelas sampai sini ya, paham ya? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Udah diberesin semua buku-bukunya? Nah, kita berdoa dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan boleh pulang langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.